Berjumpa kembali pada sharing hukum kita hari ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait tugas hukum pidana, fungsi hukum pidana, dan tujuan dari hukum pidana. Jadi sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa hukum pidana atau pidana adalah sanksi yang diberikan oleh negara kepada orang atau individu yang melakukan perbuatan pidana. Sementara hukum itu sendiri sekumpulan peraturan-peraturan yang berisi larangan, yang dibolehkan, serta sanksi ya. Sanksi. Jadi kalau hukum pidana itu sendiri merupakan aturan tertulis yang berisi tentang larangan dan apa yang dilarang, apa yang dibolehkan, yang disertai dengan ancaman sanksi di dalamnya. Nah, Indonesia sudah memiliki ya, kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Kalau Belanda menyebutnya Wetboek van Strafrecht. Nah, ini masih kita pakai sampai saat ini. Sementara untuk ini dalam konteks hukum materinya, sementara hukum formilnya kita punya kitab undang-undang hukum acara pidana yang dulu dikenal dengan HIR, Herzeni Inlandse Reglement. Namun pada tahun 81 bangsa kita sudah memiliki karya agung sendiri, ide pemikiran orisinil dari cendekiawan hukum kita, sehingga lahirlah yang namanya kitab undang-undang hukum pidana. Nah, hari ini kita akan berbicara apa saja sih tugas, fungsi, serta tujuan dari hukum pidana itu. Secara umum, tugas ataupun fungsi hukum pidana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Fungsi dan tugas hukum pidana menurut beberapa pendapat yang sudah dirangkum dalam dua pemikiran. Yang pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Ini dalam konteks fungsi preventif. Jadi fungsi dan tugas hukum pidana itu untuk menakut-nakuti orang. Jadi menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan adanya pemidanaan, ya kan, jadi orang lain yang melihat peristiwa hukum pidana menjadi berpikir untuk melakukan sebuah tindak pidana, jadi merasa takut untuk melakukan sebuah perbuatan pidana. Ini disebut dengan fungsi preventif. Kemudian ada fungsi represif, yaitu untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong dalam perbuatan pidana agar menjadi orang baik dan dapat diterima kembali kepada masyarakat. Jadi fungsi hukum pidana yaitu untuk pembinaan agar pelaku perbuatan pidana ini dapat menjadi karakter yang lebih baik setelah menjalani hukuman dan dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menurut ahli, tujuan hukum pidana diantaranya yang pertama harus memenuhi rasa keadilan. Itu pendapat Wiryono Projo Dikolo. Kemudian melindungi masyarakat atau social defense, itu pendapat dari Tirta Admijaya. Kemudian ada ketiga, melindungi kepentingan individu atau HAM dan kepentingan masyarakat secara luas, kepentingan masyarakat dan negara. Ini pendapat dari Kantor dan Shanturi. Lalu terakhir, menyelesaikan konflik, itu pendapat dari atau pikiran dari Barda Nawawi. Kemudian kita berbicara terkait tujuan pidana. Tujuan pidana menurut literatur Inggris RTD, pertama reformation, yaitu
memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik ya, dan berguna bagi masyarakat. Yang kedua, restrain, mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Kemudian retribution, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan sebuah tindak kejahatan. Yang keempat, deterrence, yaitu menjerah atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jerah atau takut untuk melakukan kejahatan melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Itu tujuan pidana menurut literatur Inggris, RTD. Kemudian ada juga fungsi pidana menurut salah satu ahli hukum, yaitu Sudarto, bahwa fungsi pidana menurut Sudarto dapat dibedakan menjadi satu fungsi yang umum, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat, berisi ketentuan umum ya, pidana yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, jadi ada fungsi umum ya, berisi ketentuan-ketentuan umum. Nah, bagian yang umum ini di dalam KUHP itu terdapat di dalam buku 1 ketentuan umum atau aturan umum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 103 yang mengatur tentang batas berlakunya KUHP, pidana, hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pidana, kemudian percobaan, penyertaan, perbarengan, daluarsa dan sebagainya. Pasal 103 merupakan aturan penutup yang mengatur tentang dapat dibuatnya undang-undang pidana lainnya di luar KUHP. Itu fungsi umum menurut Sudarto. Kemudian ada fungsi yang khusus ya. Apa fungsi yang khusus? Fungsi yang khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksinya berupa pidana dan sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam cabang hukum yang lainnya. Jadi fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksinya berupa pidana dan sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi dari cabang-cabang hukum lainnya. Nah, dalam sanksi pidana itu terdapat sebuah tragis atau hal yang menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau pisau bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum, misalnya nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan dan lain sebagainya. Namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya, justru mengenakan perlukaan atau menyakiti kepentingan hukum si pelanggar. Dapat dikatakan hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Jadi hukum pidana juga dapat kita definisikan sebagai aturan-aturan dalam rangka menanggulangi sebuah perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat kontrol sosial, fungsi hukum pidana adalah subsidiar. Ini menurut Remeling ya. Artinya hukum pidana hendaknya baru dilakukan apabila usaha-usaha yang lain kurang memadai, atau istilah lainnya yaitu ultimum remedium, seperti itu. Nah, ada juga pendapat ahli Adami Sazawi yang menyebutkan fungsi dari hukum pidana. Yang pertama, untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Pertama, melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum tersebut. Itu fungsi hukum pidana.
Kemudian yang kedua, memberi dasar legitimasi kepada negara dalam rangka menjalankan fungsi pelindungan berbagai kepentingan hukum. Jadi dengan adanya hukum pidana memberikan legitimasi kepada negara. Artinya seperti ini. Jadi apabila hukum pidana ini berjalan dengan baik dengan mengenakan pidana kepada pelaku pidana, maka terlihat adanya legitimasi sebuah negara. Jadi negara punya legitimate, dia legitimate dalam rangka penegakan hukum seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengatur dan membatas kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi pelindungan atas kepentingan hukum. Jadi negara memiliki kekuasaan, namun kekuasaan negara ini harus dibatasi oleh hukum pidana. Jadi apabila ada salah satu tindak pidana dan dalam pasal terkait pidana itu dibatasi hukuman, maka negara tidak boleh sewenang-wenang akhirnya menghukum lebih dari apa yang ada di dalam pasal itu tidak boleh. Makanya fungsi dari hukum pidana adalah membatasi kekuasaan negara agar tetap berada pada regulasi yang ada terkait kepentingan hukum, baik itu terdakwa maupun kepentingan hukum korban seperti itu. Kemudian ada Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium atau obat terakhir, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa hukum pidana ini digunakan apabila tidak ada atau tidak bisa lagi cabang-cabang hukum lain digunakan untuk mengatasi sebuah perbuatan, maka hukum pidana ini menjadi jalan terakhir atau obat terakhir, ultimum remedium. Jadi itu pengertian dari ultimum remedium. Kemudian tujuan hukum pidana. Jadi kita sudah berbicara tentang fungsi, ya kan, hukum pidana. Kemudian kita berbicara terkait fungsi hukum, tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat serta negara. Itu tujuan dari hukum pidana. Jadi dengan adanya hukum pidana, maka terlindungilah kepentingan hukum orang perseorangan atau individu atau masyarakat, negara sekalipun. Nah, salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan mempidanakan seseorang. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah mempidanakan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Jadi bagaimana cara mencapai tujuan pidana? Adalah mempidanakan orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Dasar pembenar penjatuhan pidana bertolak pangkal dari pemikiran-pemikiran sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan atau teologis. Pidana dalam ide atau pikiran ketuhanan, ya kan? Pikiran yang pertama, pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tidak boleh ada pemidanaan karena dendam dan rasa pembalasan, ya, melainkan karena petindak telah berdosa, kemudian hakim bertindak atas kekuasaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sedangkan negara sebagai pembuat undang-undang. Penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan menghukum yang jahat dengan pidana. Penganut ajaran ini adalah Thomas van Aquino. Nah, itu dia. Jadi ada pikiran teologis terkait hukum pidana, ada sisi teologis. Kemudian ada yang kedua, falsafah. Berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat yang diajarkan oleh atau disampaikan oleh J.J. Rousseau, ya, yang berarti ada persetujuan fiktif antara rakyat dan negara. Rakyat berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak aslinya dengan imbalan perlindungan kepentingan hukumnya dari negara. Yang ketiga adalah ide pemikiran perlindungan hukum atau juridis, ya. Dasar pemidanaan adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum. Nah, jadi dalam ide atau pikiran dari perlindungan hukum atau juridis menyebutkan dasar dilakukannya pemidanaan itu dalam rangka penerapan pidana
sekaligus merupakan alat untuk menjamin ketertiban umum seperti itu. Nah, ajaran ini dipelopori oleh Bentham, Van Hemel, dan Seymour. Terkait hukum pidana ini kita juga bisa secara mandiri nanti ya mempelajari adanya aliran-aliran atau mazhab-mazhab di dalam hukum pidana, seperti aliran klasik ya, yang dipelopori oleh Marquis van Besaria. Itu nanti bisa akan kita bahas ya dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Ada juga aliran modern, ada juga yang terakhir itu aliran neoklasik. Nah, aliran-aliran itu sebagai dasar pemikiran terkait hukum pidana yang kita ketahui saat ini. Barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita untuk sisi kedua hukum pidana ini. Sampai jumpa pada kesempatan dan sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.